Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabatku sekalian, ini luar biasa. Ini hidangan dari teman-teman di pesantren. Kali ini kita akan mengkaji adab makan sedekat mungkin dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Luar biasa. Allah yang menyiapkan makanan kita. Janin, Allah datangkan rezeki, kita belum bisa doa, belum bisa ikhtiar. Tidak kurang rezeki. Waktu bayi juga hanya dengan air susu, tubuh kita menjadi besar, menguat. Dan sekarang kita sudah diberi ilmu karena ada akal, diberi kemampuan ikhtiar. Maka harusnya makan, bukan perkara hidung yang mencium nikmatnya makan, bukan hanya mata yang merasa melihat indahnya, juga bukan hanya lidah, tapi makan bagi kita adalah ibadah. Niatnya harus lurus, lillahi ta'ala, dan caranya harus benar. Masya Allah, kita lihat bagaimana Allah menyiapkan semua. Ini tempe, datang dari mana kedelainya? Ikan ini datang dari laut mana? Allah datangkan ke sini. Ada timun, ada tomat, ada sambal. Sambal itu makanan yang paling mewah. Walaupun sedikit, sambal itu cabenya dari gunung mana, garamnya dari laut mana, terasinya dari udang di samudra mana, tomatnya, jeruknya, bawangnya, Allah kumpulkan. Demi Allah ada di sini. Jadi makanan termewah, tersulit itu sesungguhnya adalah sambal. Baik, sahabatku sekalian, kita buka dulu. Ini adalah liwet. Wah, Masya Allah, liwet santri. Nah, ini dia rumusnya. Santri membuat liwet seperti ini. Kita awali dulu sebelum makan adalah niat. Sesudah niat makan untuk menguatkan tubuh. Niat makan supaya kita bisa kuat dalam ibadah, kuat dalam beramal soleh. Itulah niat kita mengapa harus makan. Kemudian bismillah. Kalau kita lupa, bismillah awalahu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah dari awal dan akhir. Masya Allah, sahabatku sekalian, ini luar biasa. Sesudah kita siapkan, sunnahnya makan selanjutnya adalah sambil duduk. Rasulullah tidak makan sambil berdiri dan juga tidak makan sambil bersandar. Ada duduk seperti ini, ada juga duduk yang seperti ini. Jadi jangan heran kalau melihat umat Islam duduk di bawah, melihat piring yang besar untuk makan bersama-sama, duduknya seperti ini. Sesuaikan, tidak dilarang duduk di meja makan, namun Rasulullah makan sebagaimana seorang hamba sahaya. Begitulah. Sesudah niat dan kita pastikan juga makanan yang kita makan halal dan baik. Ya, halalan thayyiban. Cuci tangan bagian dari sunnah Nabi. Bismillah. Kemudian Rasulullah juga makan dengan 3 jari seperti ini. Tentu saja proporsional. Bila makan sayur dan sebagainya. Panas. Maaf hadirin. Rasulullah makan dengan 3 jari. Beliau makan lebih menganjurkan untuk berjamaah. Bersama yang lain, makin banyak orang yang berjamaah bisa semakin berkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang." Beliau bersabda, "Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Hendaklah kalian makan bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah kepadanya." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu beliau mengambil dari yang terdekat dulu.
Tidak mengambil yang jauh, yang terdekat dulu. Demikianlah. Apakah boleh makan sambil ngobrol? Boleh, dalam Islam dibolehkan. Tentu saja dengan obrolan yang jadi kebaikan. Jangan ngobrol yang menghilangkan selera, jangan ngobrol yang membuat orang jijik, atau mengobrol yang membuat orang jadi dosa. Tidak ada obrolan kecuali yang bisa membuat tambah iman, tambah ilmu dan dakwah. Dan jangan suka memperhatikan orang yang sedang makan, karena akan mengganggu perasaannya. Juga jangan melakukan tindakan-tindakan tubuh yang membuat orang menjadi terganggu, menjadi jijik. Bersikaplah bijak kalau kita makan bersama-sama. Kalau ada orang tua, dahulukan orang tua. Kalau kita bersama saudara kita yang duafa, maka layanilah mereka, utamakanlah mereka. Demikian pula, kalau memungkinkan kita berikan yang terbaik untuk mereka. Jangan mengutamakan diri dalam makan bersama yang membuat kelihatan menjadi seperti orang yang kemaruk. Kalaupun minum, minumlah dengan tangan kanan, sunahnya dilihat, kemudian bismillah diminum. 3 tegukan, jangan bernafas sambil minum. Dan kalau masih panas makanan ini, juga Rasulullah menganjurkan tidak sibuk dengan meniupnya. Biarkanlah mendingin dengan sendirinya, ya. Jangan meniup minuman, jangan meniup makanan, itu bagian dari sunnah Nabi. Bila sudah selesai, bagaimana kalau ada makanan jatuh? Sepanjang proporsional jatuhnya, Rasulullah menganjurkan diambil, dibersihkan, dan bisa dimakan. Dan Rasulullah kalau sudah selesai makan, sampai bersih, tidak ada makanan yang tersisa. Karena boleh jadi di makanan yang tersisa itu yang mengandung berkah. Dan Rasulullah kadang kalau ada nempel di jari, dibersihkan. Tentu semua ini proporsional, hadirin sekalian. Dan sesudah selesai makan, ucapkanlah doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan seorang muslim. Hadis riwayat Ahmad. Kita harus yakin bahwa makanan ini tersedia, Allah yang menyediakan. Nah, sahabatku sekalian, juga sambil makan, hati kita selain ingat Allah yang memberi, ingat juga saudara-saudara kita yang lapar, yang tidak punya makanan sebanyak ini. Tekadkanlah, saya harus berbagi. Jangan sampai kita menikmati sendiri dan tidak ingat kepada saudara-saudara kita yang lapar. Semakin banyak mengingat, semakin ingin memberi, bahkan semakin kita peduli, insya Allah rezeki kita semakin berkah, semakin terjamin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, dan Rasulullah makan buah-buahan terlebih dahulu, jangan lupakan itu, serta berhenti makan sebelum kenyang. Perut ini dibagi 3 untuk udara sepertiga, makanan sepertiga, dan air sepertiga. Mudah-mudahan kita makan betul-betul menjadi amal soleh, penguat iman dan penguat amal, juga bisa menjadi dakwah. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini begitu banyak, hanya untuk diperlihatkan, nanti jamaah yang lain ikut memakan ini, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berkah kepada kita dan membuat kita pun bisa berbagi rezeki bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.